Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nur Afifah. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi etika lingkungan, yaitu pada materi ke-7. Selanjutnya yaitu pengertian etika lingkungan. Etika lingkungan adalah cabang etika yang membahas hubungan moral manusia dengan alam, hewan, tumbuhan, dan seluruh komponen lingkungan hidup. Dalam etika lingkungan, manusia dipandang bukan sebagai penguasa alam semata, tetapi sebagai bagian dari ekosistem yang harus menjaga keseimbangan. Secara sederhana, etika lingkungan mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia terhadap alam harus dipertimbangkan secara moral. Artinya, sebelum mengeksploitasi sumber daya alam, manusia harus memikirkan dampaknya bagi lingkungan dan generasi mendatang. Selanjutnya, mengapa etika lingkungan penting? Karena etika lingkungan penting karena kerusakan alam banyak terjadi akibat perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti penebangan hutan, pencemaran air, sumber plastik, dan pemborosan energi. Karena itu, etika lingkungan menjadi pedoman agar manusia hidup selaras dengan alam. Etika ini juga penting untuk menjaga keberlanjutan hidup. Lingkungan yang rusak akan berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial manusia. Sehingga menjaga lingkungan berarti menjaga masa depan bersama. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika lingkungan. Prinsip etika lingkungan yang sering dibahas meliputi 1. Sikap hormat terhadap alam, tanggung jawab terhadap lingkungan, solidaritas kosmis, kasih sayang dan kepedulian, tidak merugikan alam, hidup sederhana dan selaras dengan alam, keadilan, demokrasi, dan integritas moral. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa semua makhluk hidup memiliki nilai dan hak untuk hidup. Karena itu, manusia tidak boleh hanya mementingkan kepentingan sendiri. Selanjutnya yaitu jenis-jenis etika lingkungan. Secara umum, etika lingkungan sering dikaitkan dengan beberapa pandangan besar, seperti etika ekologi dangkal dan etika ekologi dalam. Etika ekologi dangkal cenderung berfokus pada manfaat lingkungan bagi manusia, sedangkan etika ekologi dalam menekankan bahwa alam memiliki nilai pada dirinya sendiri. Selain itu, ada juga pandangan biosentrisme dan ekosentrisme. Biosentrisme memberi nilai moral pada semua makhluk hidup, sedangkan ekosentrisme memandang seluruh ekosistem sebagai satu kesatuan yang harus dihormati. Selanjutnya yaitu contoh penerapan. Penerapan etika lingkungan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah organik dan anorganik, mengurangi penggunaan plastik, sekali pakai, menghemat air dan listrik, menanam dan merawat pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda bila memungkinkan, melakukan daur ulang prinsip 3R yaitu reduce, reuse, recycle. Di lingkungan sekolah, etika lingkungan dapat diwujudkan melalui kerja bakti, menjaga kebersihan kelas, merawat tanam, dan tidak merusak fasilitas umum. Di masyarakat bisa dilakukan lewat gotong royong dan pengelolaan sampah yang baik. Selanjutnya yaitu dampak jika etika lingkungan diabaikan. Jika etika lingkungan diabaikan, akan muncul berbagai masalah seperti banjir, longsor, kekeringan, polusi udara, pencemaran sungai, hingga punahnya flora dan fauna. Kerusakan ini pada akhirnya juga merugikan diri sendiri. Selain dampak fisik, ada juga dampak sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya biaya kesehatan, menurunnya hasil pertanian, dan berkurangnya kualitas hidup. Jadi, merusak lingkungan sama saja dengan merusak kehidupan manusia di masa depan. Selanjutnya yaitu etika lingkungan adalah pedoman moral agar manusia hidup selaras dengan alam. Dengan memahami dan menerapkannya, kita ikut menjaga kelestarian bumi untuk generasi sekarang dan generasi mendatang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.